Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai individu yang juga hidup dalam ranah sosial, tentunya tidak jarang ataupun sering menemukan berbagai masalah-masalah sosial dalam lingkup sehari-hari misalkan. Nah, dalam lingkup masalah sosial ini, kemudian kita dituntut, apalagi kita dari jurusan sosiologi, untuk memahami bagaimana dinamika sosial yang terjadi dalam lingkup masalah sosial itu sendiri, dalam lingkup masyarakat secara umum. Begitu. Oleh karenanya, pemahaman terkait masalah sosial ini harus kita sama-sama terapkan dalam diri kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, apalagi kita berasal dari mahasiswa jurusan sosiologi yang konsentrasinya tentunya di bidang masyarakat. Nah, masalah sosial, apa itu masalah sosial? Nah, secara garis besarnya, masalah sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial dan nantinya perlu untuk diatasi. Nah, masalah sosial ini, teman-teman semua, juga menjadi salah satu segitiga yang memiliki sudut. Dan antar sudutnya itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Serta masalah sosial ini juga memiliki dampak yang signifikan bagi stabilitas sosial masyarakat secara umum. Nah, kita kenali bahwa hadirnya masyarakat di dalam lingkup masalah sosial itu sendiri ternyata itu akan membawa sebuah persoalan yang begitu luar biasa runtut dan juga menghadirkan persoalan-persoalan yang fundamental, bahkan persoalan-persoalan yang bersifat komprehensif atau jangkauan dari permasalahan sosial itu sangat luas, teman-teman semua. Nah, di sini ada beberapa gambar yang Teteh rangkum mengenai masalah sosial itu sendiri. Gambar yang pertama di situ ada masalah tentang kemiskinan, kemudian ada masalah sosial tentang sampah, ada masalah sosial tentang alih fungsi lahan di sana. Ada masalah sosial tentang agama, ada masalah sosial tentang pertanian, ada masalah sosial tentang remaja, dan masalah-masalah sosial yang lain yang memang banyak sekali lingkupnya dan sangat kompleks yang bisa kita temui dalam keseharian kita. Dalam lingkup negara Indonesia itu sendiri, masalah sosial tidak pernah luput dari berbagai gejolak-gejolak politik ataupun gesekan antar ideologi, misalkan kayak gitu. Nah, untuk dapat memahami suatu masalah sosial atau untuk dapat menyelesaikan suatu masalah sosial, kemudian teman-teman semua kita dituntut untuk memiliki sebuah alternatif, kita dituntut untuk memiliki sebuah analisis. Nah, analisis seperti apa yang kemudian kita butuhkan? Nah, analisis ini karena menyangkut dengan permasalahan sosial, jadi analisisnya pun analisis sosial yang dibutuhkan oleh kita semua. Nah, kemudian kenapa kita harus menganalisis sosial? Karena permasalahan-permasalahan sosial pada hari ini bukan hanya tertera pada satu titik saja, tapi banyak titik, sehingga dari permasalahan sosial yang ada runtut ke berbagai sesi kehidupan itu sendiri, ke berbagai sudut-sudut dari kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian analisis sosial juga di sini berperan sebagai salah satu pisau analisis yang harus kita gunakan dalam melihat atau dalam membuka kacamata kita, melihat berbagai persoalan-persoalan dari dimensi sosial itu sendiri. Nah, definisinya, analisis sosial ini merupakan suatu usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Nah, kemudian analisis sosial ini juga nantinya diarahkan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, dan konsekuensi masalah. Jadi, teman-teman semua, dalam definisi analisis sosial ini, kita di sini dituntut untuk melihat bagaimana keadaan dari permasalahan sosial itu sendiri. Nah, dalam analisis sosial nanti akan dikaji secara objektif permasalahan tersebut gitu.
Nah, nantinya sehingga diharapkan akan menemukan suatu gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan ada kaitannya dengan historis, secara struktural, dan konsekuensi dari masalah itu sendiri. Jadi di sini berbicara mengenai gambaran dari masalah sosial yang kemudian dianalisis secara lengkap dan nantinya akan menimbulkan pembacaan-pembacaan yang lebih luas antara kaitan-kaitan historis, antara struktural, dan antara konsekuensi dari permasalahan sosial yang ada. Nah, kemudian tujuan dari analisis sosial itu adalah minimal kita bisa memiliki perangkat konseptual untuk memahami dinamika masyarakat baik secara lingkup lokal maupun secara lebih luas. Teman-teman semua, pada hari ini secara individu kita pasti masuk dalam beberapa fase atau beberapa tahap dari lingkup sosial itu sendiri. Dalam artian teman-teman di sini pasti memiliki sebuah ruang-ruang interaksi. Nah, ruang-ruang interaksinya dengan apa? Misalkan itu bersinggungan dengan peran teman-teman semua. Misalkan peran teman-teman semua pada hari ini sebagai mahasiswa, otomatis lingkungan yang bersinggungan dengan teman-teman semua adalah kampus atau fakultas itu sendiri. Kemudian di samping sebagai mahasiswa, teman-teman juga ternyata berperan sebagai anak misalkan atau tetangga dalam lingkup dalam lingkup keluarga, memiliki kekerabatan misalkan, juga memiliki kaitan dengan hubungan sosial dengan tetangga teman-teman. Kemudian selain daripada itu, teman-teman juga memiliki peran sebagai controlling apa? Karena kita posisinya sebagai mahasiswa, otomatis kita memiliki fungsi controlling terhadap apa? Terhadap sistem, teman-teman semua. Sistem seperti apa yang akan kita kontrol atau yang akan kita pahami misalkan. Nah, sistem itu yang berkaitan dengan peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, yang tentunya masing-masing memiliki tanggung jawab dan peran fungsinya di setiap level atau di setiap dinamika yang kita masuki. Nah, kemudian di sini kita akhirnya dituntut untuk memahami dinamika dari setiap peran kita, misalkan sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat secara umum gitu. Nah, itu peran yang dijalankan dari tujuan analisis sosial dalam lingkup lokal, dalam artian dikembalikan lagi kepada peran dan fungsi kita. Sebagai apa? Peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa, misalkan peran dan fungsi kita sebagai dan yang lainnya yang menyangkut dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian secara lebih luas nantinya setelah kita memahami tujuan dari analisis sosial ini akan menyangkut juga pada lingkup yang lebih luas atau lingkup yang lebih umum atau lingkup global. Misalkan dalam suatu tatanan pemerintahan kita berstatus sebagai warga negara, kita berstatus sebagai masyarakat dalam suatu negara. Otomatis di sini kita juga memiliki peranan untuk menganalisis bagaimana jalannya sistem negara, bagaimana jalannya sistem kebijakan-kebijakan publik yang akhirnya akan membawa dampak dan implikasi pada kita sendiri yang berperan selaku masyarakat atau warga negara. Otomatis di sini analisis sosial pun akan masuk pada lingkup-lingkup yang lebih luas, akan masuk pada lingkup-lingkup yang memang bergerak secara global. Misalkan analisis sosial juga nanti akan berperan dalam pembacaan teman-teman semua melihat permasalahan-permasalahan sosial dalam lingkup internasional. Misalkan kalau teman-teman mau ditarik ke ranah yang lebih luas. Jadi di sini tujuan analisis sosial itu bisa nantinya teman-teman gunakan sebagai perangkat konseptual untuk memahami dinamika masyarakat, baik secara lingkup lokal maupun secara lebih luas. Lingkup lokalnya yang tadi Teteh sebutkan berkaitan dengan peran dan fungsi kita, misalkan dalam lingkup yang sempit, dalam lingkup keluarga, misalkan dalam lingkup sosial bertetangga atau bermasyarakat, kemudian dalam lingkup mahasiswa, misalkan di fakultas, yang teman-teman kritisi, misalkan sistem yang ada di fakultas itu seperti apa, divisi sistem pemerintahan divisifnya seperti apa.
sistem birokrasi di FISIP seperti apa, sistem birokrasi di UIN seperti apa, itu bisa ditinjau dengan analisis sosial. Nah, yang lebih luas internasional nanti teman-teman bisa menganalisis bagaimana sistem negara ini berjalan, bagaimana nantinya sebuah kebijakan-kebijakan internasional itu berimplikasi pada Indonesia, bahkan pada kedaerahan itu sendiri. Analisis sosial ini memiliki sebuah ruang gerak yang memang sangat luas. Nah, kemudian dari penjelasan Tete yang tadi mengenai definisi dan tujuan dari analisis sosial itu sendiri, kemudian nanti kata kuncinya ada 3 dalam memahami analisis sosial ini. Yang pertama ada tentang fenomena sosial. Nah, fenomena sosial itu apa? Fenomena sosial itu adalah yang menyangkut dengan kejadian-kejadian realitas sosial, teman-teman semua. Kejadian-kejadian realitas sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat kita, yang terjadi dalam lingkup kehidupan sosial kita. Itu fenomena sosial. Kemudian nanti kita berbicara juga mengenai kaitan-kaitan. Misalkan, dari timbulnya suatu fenomena sosial di masyarakat, ternyata itu memiliki sebuah kaitan. Teman-teman semua, kaitannya dengan apa? Misalkan, kaitannya dengan berbagai aspek yang memang bisa terkait dengan fenomena sosial yang tadi. Misalkan ada suatu fenomena sosial kemiskinan dalam suatu negara. Kemiskinan dalam suatu negara. Kemudian kita bangun analisis sosial di sana. Fenomena sosialnya itu adalah kemiskinan. Kemudian di situ akan berbicara mengenai latar belakang dari adanya suatu fenomena sosial tersebut atau faktor-faktor yang melatar belakangi adanya suatu fenomena sosial tersebut. Nah, misalkan kemiskinan, kemudian kita kaji kaitan-kaitannya dengan latar belakang dari fenomena sosial tersebut. Misalkan, ternyata setelah kita analisis dari fenomena sosial kemiskinan ini, ternyata ada kaitannya dengan kebijakan publik atau kebijakan yang disahkan oleh pemerintah, oleh Perda misalkan, oleh pemerintah daerah. Terkait sistem ekonomi di berbagai daerah misalkan, sehingga ternyata ada kaitannya dengan kebijakan politik seperti itu. Nah, ada kaitannya dengan kebijakan ekonomi. Nah, apakah kemudian kemiskinan ini juga akan berkaitan dengan kebijakan daripada ranah pendidikan? Itu bisa jadi teman-teman semua. Jadi di sini selain berbicara fenomena sosial, juga kita berbicara mengenai kaitan-kaitan dari adanya fenomena sosial tersebut. Selain 2 hal tersebut, kemudian apalagi yang akan kita bahas dalam analisis sosial? Di sini kita akan berbicara mengenai dampaknya juga, teman-teman semua. Dampak dari adanya suatu analisis sosial. Nah, dampaknya seperti apa? Nanti dampaknya kita bisa lihat dari adanya suatu kaitan-kaitan yang tadi, kaitan-kaitan antar bidang yang memang ada dalam lingkup permasalahan atau fenomena sosial yang tadi, sehingga membawa dampak yang signifikan. Nah, dampaknya ini bisa bersifat individu, bisa bersifat kelompok, atau dampaknya juga bisa bersifat lebih luas atau skala kecil, skala besar, dan dampak-dampak yang lain yang akan timbul dari adanya suatu fenomena sosial dan kaitan-kaitan yang tadi antara permasalahan dengan fenomena sosial. Nah, itu secara umum ya teman-teman mengenai definisi dan tujuan dari analisis sosial. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup dari analisis sosial atau ANSOS. Ruang lingkup yang pertama, analisis sosial itu teman-teman semua berbicara mengenai masalah sosial atau segala sesuatu yang menyangkut ke dalam masalah sosial itu sendiri. Nah, kita sudah mengenal ya tadi di slide yang pertama, slide yang kedua mengenai masalah sosial itu seperti apa, lingkupnya. Jadi, ruang lingkup ANSOS itu yang pertama mengenai masalah sosial. Nah, masalah sosial itu yang tadi, misalkan kemiskinan, pengangguran, tawuran, kemudian juga perampasan tanah, misalkan kesenjangan pendidikan, dan segala sesuatu yang berbenturan dengan masalah-masalah sosial. Kemudian ruang lingkup ANSOS yang kedua adalah kriminalitas sistem sosial. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan kriminalitas sistem sosial ini? Jadi, teman-teman semua di sini, kriminalitas sistem sosial itu dibentuk dari adanya suatu sistem di dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian
sistem tersebut ternyata memiliki sebuah ketimpangan atau kesenjangan di dalamnya. Nah, contohnya dalam sistem pemerintahan. Nah, apakah dalam sistem pemerintahan misalkan ada suatu tindak kriminalitasnya, ada misalkan dari kebijakan undang-undang yang sewenang-wenang dari para pemimpin, misalkan daripada stakeholder pemerintahan, kemudian masuk kepada sistem pertanian misalkan, apakah ada sistem pertanian yang dikriminalisasi, misalkan kayak gitu, dari penggusuran lahan para petani misalkan di situ masuk pada lembaga-lembaga sosial. Nah, kemudian daripada lembaga-lembaga sosial ini, apakah memiliki sebuah kriminalitas sistem sosial gitu. Di situ biasanya dikaji oleh ruang lingkup dari analisis sosial itu sendiri. Karena teman-teman semua, permasalahan-permasalahan yang pada hari ini timbul di permukaan atau di dalam lingkup sosial itu sendiri, biasanya itu berawal dari adanya suatu sistem kejanggalan atau kesenjangan ketidakadilan sistem yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, otomatis di situ kriminalitas mengenai sistem ini akan menjadi sebuah akar dalam permasalahan-permasalahan sosial yang kian dinamis, yang kian kompleks setiap jamnya, setiap harinya yang kita temui di masyarakat kita. Kemudian, ruang lingkup ansos yang ketiga itu berbicara mengenai kebijakan yang akan berimplikasi secara signifikan dalam tatanan sosial masyarakat. Nah, dari adanya suatu sistem yang tadi akan melahirkan suatu kebijakan-kebijakan. Kebijakan dalam ranah apa? Dalam ranah pemerintahan misalkan, dalam ranah pertanian, dalam ranah lembaga-lembaga sosial seperti pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebijakan ini akan membawa dampak atau implikasi yang sangat signifikan. Teman-teman semua sadar atau tidak, selama ini kita hidup, itu ditentukan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para stakeholder pemerintahan kita. Misalkan kita juga sebagai mahasiswa di FISIP, kita juga diatur oleh kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh birokrasi FISIP misalkan atau birokrasi UIN itu sendiri. Nah, otomatis dari kebijakan yang diterapkan atau dari kebijakan yang dikeluarkan oleh stakeholder pemerintahan atau pemangku kuasa itu akan memiliki sebuah implikasi atau dampak yang signifikan teman-teman semua ke dalam tatanan sosial masyarakat. Contohnya ada kebijakan politik tentang ruang terbuka hijau misalkan kayak gitu. Otomatis itu akan ada dampaknya yang kita rasakan. Adanya suatu ruang keterbukaan hijau yang lebih luas misalkan sehingga ruang-ruang kita untuk menghirup udara segar lebih luas. Itu dalam ranah positif. Coba sahabat-sahabat bayangkan jika kebijakan yang dikeluarkan oleh stakeholder pemerintahan atau pemangku kuasa itu kebijakan-kebijakan yang justru malah merugikan kita sebagai rakyat atau merugikan kita sebagai akar rumput di bawah misalkan. Misalkan ada yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan jam kerja contohnya. Nah, misalkan jam kerja yang ditentukan oleh pemerintah untuk satu hari itu misalkan ada 10 jam kerja. Otomatis di situ pemerintah memukul rata kebijakan yang sudah dikeluarkan tanpa melihat implikasi misalkan atau dampaknya itu sendiri bagi rakyat. Ternyata dampak atau implikasinya bagi rakyat itu kebanyakan dirasa negatif karena rakyat itu terdiri dari dua golongan, laki-laki dan perempuan. Jika dipukul rata harus 10 jam, bagaimana nasibnya perempuan misalkan yang sedang mengandung, menyusui, hamil, dan lain sebagainya. Tanpa melihat bagaimana urgensinya, bagaimana peran perempuan yang seharusnya juga diperhitungkan dalam ranah jam kerja, misalkan kayak gitu. Jadi kebijakan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh stakeholder atau pemimpin kita itu akan berimplikasi kepada kita secara nyata, teman-teman semua. Karena hadirnya kita pada hari ini juga tak luput dari adanya kebijakan-kebijakan gitu. Terkait apapun itu. Karena negara kita adalah negara hukum. Otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkup kehidupan di dalam suatu negara itu akan diatur dalam kebijakan-kebijakan yang memang seharusnya kita patuhi sebagai warga negara. Selanjutnya ada pendekatan ansos atau pendekatan analisis sosial. Jadi, sebelum kita memasuki kepada langkah-langkah untuk menentukan dari analisis sosial itu sendiri seperti apa, kita punya pendekatan analisis sosial di sini. Secara umum, teman-teman semua, pendekatan analisis sosial ini ada dua.
Yang pertama itu ada pendekatan historis. Nah, yang kedua ada pendekatan struktural. Pendekatan historis itu berbicara mengenai pendekatan yang mempertimbangkan konteks struktur yang saling berlainan dari periode-periode berbeda dan tugas strategis yang berbeda dari setiap periodenya. Jadi pendekatan historis itu berbicara mengenai periode-periode. Misalkan dalam Indonesia itu sendiri kita punya periode pemerintahan. Nah, di situ biasanya kita akan flashback misalkan ke periode sebelumnya, lalu kembali lagi misalkan ke periode pemerintahan hari ini. Otomatis di sini akan bersinggungan dengan pendekatan historis. Apakah kemudian sistem pemerintahan sebelumnya itu memiliki sebuah kebijakan atau implikasi bagi sistem pemerintahan selanjutnya? Apakah kemudian sistem pemerintahan hari ini yang dibangun atau peraturan hari ini yang dibangun itu berasal dari peraturan sebelumnya? Jadi kita di sini akan berbicara historis atau sejarah gitu, pendekatan historis itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita berbicara mengenai pendekatan struktural. Nah, di sini menekankan pentingnya pengertian mengenai bagaimana masyarakat itu dihasilkan dan dioperasikan, serta bagaimana pula lembaga-lembaga sosial itu saling berkaitan dalam ruang sosial yang ada. Nah, jika di pendekatan historis kita berbicara mengenai konteks struktur yang berlainan dari periode-periode sebelumnya, berbeda dengan pendekatan struktural. Di pendekatan struktural, kita di sini mengkaji bagaimana masyarakat itu dihasilkan atau dioperasikan, gitu. Serta bagaimana lembaga-lembaga sosial itu saling berkaitan dalam ruang sosial yang ada. Jadi di sini kita melihat fungsi atau peran dari masyarakat itu sendiri. Sejauh mana masyarakat ini dioperasikan atau dihasilkan oleh siapa? Oleh pemangku kebijakan, gitu. Serta lembaga-lembaga yang hadir di masyarakat pada saat ini apakah memiliki sebuah keterkaitan satu sama lain dalam ruang sosial atau seperti apa. Kita akan lebih mengedepankan pendekatan struktural atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya berkaitan dengan struktur atau sebuah skema yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri dalam lingkup sosial. Nah, itu pendekatan ansos ada 2. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah ansos. Pertama, kita harus memilih dan juga menentukan objek analisis itu terlebih dahulu. Nah, biasanya penentuan melihat atau memilih objek analisis yang seperti apa yang akan kita bawakan itu ditinjau dari berbagai latar belakang atau berbagai faktor. Tergantung bagaimana urgensi atau tergantung bagaimana permasalahan sosial itu memiliki dampak yang signifikan dirasakan oleh kita, misalkan kayak gitu. Ataupun misalkan kita sebagai organisasi yang ingin melakukan sebuah analisis sosial, di situ kita harus memilih dan menentukan objek analisis sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apakah mau ditarik kemudian pada ranah visi misi sebagai organisasi atau seperti apa. Kalau misalkan mau menganalisis sosial secara individu, lihatlah atau pilihlah objek analisis permasalahan itu yang sesuai dengan kebutuhan atau ketertindasan kita dalam hadirnya permasalahan sosial tersebut. Nah, itu yang pertama, memilih dan menentukan objek analisis. Kemudian yang kedua di sini berbicara mengenai pengumpulan data atau informasi penunjang. Sahabat-sahabat semua, dalam melakukan sebuah analisis sosial, tidak lengkap rasanya atau bahkan kurang lengkap rasanya jika pada hari ini kita tidak melakukan sebuah olah data atau pengumpulan data, pengumpulan informasi penunjang dari dari masalah-masalah sosial yang kita akan analisis. Karena kemudian data-data ini akan berguna bagi kita untuk melakukan sebuah langkah-langkah atau taktik-taktik yang disesuaikan dengan kategori permasalahan yang akan kita analisis. Nah, kemudian di sini yang ketiga kita akan berbicara mengenai identifikasi dan analisis masalah. Nah, dalam identifikasi dan analisis masalah yang sudah ditunjang dengan pengumpulan data atau informasi, di situ juga akan melihat bagaimana analisis masalahnya. Nah, apakah masalah tersebut muncul berkaitan dengan masalah-masalah yang lain, ataukah masalah tersebut muncul hanya dalam ranah independen atau satu ranah, atau seperti apa? Kita identifikasi di situ.
di identifikasi dan analisis masalah. Kemudian yang keempat itu berbicara mengenai mengembangkan persepsi. Sahabat-sahabat semua atau teman-teman semua, kita dalam langkah-langkah ansos yang keempat, biasanya karena sudah ditunjang oleh identifikasi analisis masalah, sudah ditunjang oleh pengumpulan data, biasanya kita pasti punya sudut pandang atau persepsi terhadap permasalahan tersebut. Kita kembangkanlah pemikiran atau sudut pandang tersebut. Nah, kemudian dari pemikiran dan sudut pandang yang sudah berkembang, nantinya kita akan bisa menarik kesimpulan yang terakhir. Menarik kesimpulan. Apakah kemudian permasalahan sosial ini memiliki dampak, bahkan misalkan dampak yang signifikan secara individu atau secara kelompok sosial, ataupun misalkan ternyata berkaitan dengan stakeholder A, stakeholder B, stakeholder C, sampai pada akhirnya kita memiliki solusi, sampai pada akhirnya kita memiliki sebuah langkah-langkah yang bersifat penyelesaian, langkah-langkah tindak lanjut dari adanya suatu analisis sosial ini. Nah, nantinya analisis sosial ini berguna bagi teman-teman semua yang ingin memiliki sebuah solusi, yang ingin memiliki sebuah taktik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, itu ya sahabat-sahabat atau teman-teman semua berbicara mengenai langkah-langkah dari analisis sosial. Kemudian yang terakhir, kita akan berbicara mengenai peranan analisis sosial dalam melihat situasi masyarakat Indonesia melalui perspektif sosiologi. Karena di sini kita membawakan narasi perspektif sosiologi, otomatis akan berkaitan dengan teori-teori sosial. Nah, di sini Teteh cantumkan ada beberapa tugas teori sosial menurut para tokoh. Yang pertama dari tokoh Paulo Freire sebagai proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas. Nah, adapun sistem dan struktur yang menindas tersebut adalah sistem dan struktur yang secara proses dehumanisasi yang membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Nah, menurut Paulo Freire ini ternyata di sini hadirnya teori sosial itu memiliki sebuah proses penyadaran nantinya terhadap sistem dan struktur yang menindas. Menindasnya dalam ranah apa, kata Paulo? Menindasnya dalam ranah dehumanisasi atau di sini yang membunuh nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, sini bisa kita jadikan sebagai suatu alat analisis gitu, teori sosial itu. Nah, kemudian yang kedua ada menurut Antonio Gramsci menyebut bahwa proses analisis sosial itu sebagai upaya counter hegemoni atau di sini sebagai upaya tandingan dari kepentingan-kepentingan seseorang atau kepentingan-kepentingan yang dibangun oleh beberapa pihak terkait gitu. Nah, di sini teori sosial juga bisa menjadi suatu refleksi atau gambaran dari fakta-fakta sosial. Jadi, misalkan kita bertemu dengan teori Karl Marx misalkan yang tentang kapitalisme. Secara langsung teori itu berbicara mengenai fakta-fakta sosial tentang kapitalisme. Cuman di situ diformulasikan sebagai teori. Jadi teori sosial itu merupakan refleksi atau gambaran sebenarnya dari fakta-fakta sosial yang ada, yang terjadi di masyarakat. Kemudian di sini fakta sosial akan mudah dianalisis melalui teori sosial. Jadi adanya suatu fakta sosial nih di dalam kehidupan masyarakat kita itu akan lebih mudah kita analisis jika menggunakan suatu pemahaman dari teori sosial itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ternyata teori sosial juga melibatkan berbagai isu-isu yang mencakup mengenai filsafat untuk memberikan konsepsi hakikat sosial mengenai perilaku manusia yang ditempatkan dalam realitas empiris. Jadi di sini ternyata teori sosial juga di sini membahas mengenai isu-isu mengenai filsafat itu sendiri. Nah, di mana dalam filsafat kita juga masuk pada lingkup pembahasan mengenai konsepsi sosial di situ yang ditempatkan dalam realitas empiris atau realitas-realitas kebenaran yang sudah dilakukan secara observasif gitu. Kemudian yang terakhir dalam lingkup analisis sosial, teori sosial juga berperan sebagai suatu basis atau pijakan teknis untuk dapat survive dalam mengkritisi kajian sosial. Nah, jadi sahabat-sahabat semua di sini teori sosial itu dapat kita gunakan untuk menunjukkan atau untuk
untuk melenggangkan suatu survivor atau membuat diri kita selalu survive atau eksis dalam mengkritisi kajian-kajian sosial atau permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat.